Perkenalkan berikut nama anggota kelompok kami. Ellie adalah seorang penghuni panti jompo berusia 85 tahun yang kembali ke panti jompo pada tanggal 11 Mei 2008 dari rumah sakit setelah mengalami patah tulang pinggul kiri. Dia telah menjalani ORIF. Sebelum jatuh, Ellie telah menjadi penghuni panti jompo selama seminggu ketika ia mengalami patah tulang. Dia memiliki riwayat gagal jantung kongestif dengan eksaserbasi yang sering terjadi. Tanda-tanda vital saat masuk adalah tekanan darah 132/7 menentapol Hg, heart rate 82 kali per menit, respiratory rate 18 kali per menit. Formulir pemindahan Ellie dari rumah sakit menyertakan pesanan Lasix serta sejumlah obat baru. Lasix merupakan bagian dari daftar obat panti jompo yang asli sebelum dipindahkan ke rumah sakit. Semua pesanan obat dari formulir pemindahan ditulis ulang pada Medication Administration Record yang baru. Ketika perawat memeriksa pesanan baru, ia keliru menafsirkan pesanan Lasix baru pada MR sebagai duplikasi yang tidak disengaja dalam transkripsi. Ia terputus untuk menerima panggilan telepon dan tidak menyelesaikan proses pengecekan pesanan baru. Ia meminta perawat lain untuk menyelesaikan proses tersebut. Perawat kedua selesai memeriksa ulang pesanan dan mencatat bahwa MAR yang lama masih ada. Ia mengambil MR yang lama dan memberitahu perawat pertama bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya. Perawat yang memberikan obat mencatat bahwa garis untuk Lasix telah berubah menjadi kuning, yang diartikannya sebagai obat telah dihentikan. Perawat tersebut adalah perawat yang sama yang memberikan obat di unit tersebut. Pada tanggal 11 Juli 2008, setelah menafsirkan bahwa obat telah dihentikan sebelumnya, ia mengeluarkan Lasix dari kereta obat untuk dikirim kembali ke apotek. Obat tersebut diambil untuk dikembalikan ke apotek pada tanggal 11 Agustus 2008. Ellie ditimbang pada tanggal 8 November dengan kenaikan berat badan sebesar 3 kg sejak masuk. Berat badan tersebut dicatat dalam grafik dengan indikasi bahwa panggilan akan dilakukan ke dokter Ellie. Pada tanggal 11 September 2008, pada pukul 2 pagi, Ellie tercatat mengalami kesulitan bernapas yang ekstrim. Dia mengalami pitting edema plus 4, tekanan darah 190/110 komentria Mhg, heart rate 120 kali per menit, RR 28 kali per menit. Paru-parunya berlubang dan lembab. Dokter memerintahkan Ellie untuk dipindahkan kembali ke rumah sakit. Sambil menunggu ambulans, Ellie mengalami henti jantung dan tidak dapat disadarkan. Kasus dapat diselesaikan, pertama dengan analisis kasus terhadap kejadian sentinel yang seperti uraian berikut, dan dilanjutkan dengan menganalisis RCA. Selanjutnya dilakukan metode pengumpulan data observasi dan petakan kronologi kejadian sebagai berikut. Lalu dilanjutkan dengan membuat tablur timeline dan time person guide sebagai berikut. Selanjutnya, dibuatkan sebuah faktor yang menjadi pencetus dengan menggunakan formulir CMP dan dilakukan metode penyelesaian menggunakan fishbone diagram. Setelah melakukan analisis akar masalah, dibuatkan formulir analisis perubahan dan penyebab masalah. Rekomendasi rencana perbaikan meliputi sosialisasi SOAP pada semua tenaga kesehatan. Dokter segera melakukan tindakan medis bila terdapat efek samping obat yang mencurigakan atau tidak diingini. Konsultasi pada tenaga medis lain yang sesuai bidangnya. Diperlukan petugas farmasi, apoteker, untuk membantu prosedur rekonsiliasi obat yang sebelumnya belum dilakukan. Berdasarkan analisis di atas, didapatkan hasil bahwa pasien tersebut memiliki riwayat penyakit gagal jantung kongestif dengan eksaserbasi yang sering terjadi, di mana pasien tersebut dihentikan pemberian obat Lasix oleh perawat karena kurang teliti saat membaca MAR dan menerima tugas, sehingga pasien mengalami henti jantung. Dari pembahasan kasus di atas, kesimpulan dapat diambil sebagai berikut. Baik, dari kasus serta penyelesaian tersebut, semoga dapat bermanfaat, baik bagi teman-teman sejawat. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video edukasi lainnya.